ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزني الله وإياكم من النار. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Dan pembahasan kita kali ini memasuki pembahasan tentang apa yang dimaksudkan dengan al-iman. Apa itu keimanan? Hakikat keimanan dan rincian tentang apa yang harus kita imani. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Syarhus Sunnah ini, beliau mengatakan al-imanu, keimanan itu adalah qaulun wa amalun. Hakikat keimanan itu adalah merupakan suatu perkataan, wa amalun, dan juga perbuatan, amalan, amal perbuatan manusia. Maka baik itu berupa ucapan atau perbuatan, maka ini termasuk bagian dari keimanan. Meskipun secara bahasa kata iman itu adalah berasal dari kata dalam bahasa Arab amana yu'minu imanan, yang berasal dari akar kata al-aman, yang secara makna berarti keamanan, ketenangan, tumakninah, dan yang semakna dengannya. Nah, inilah yang disebut dengan iman. Sehingga kembali makna iman itu adalah kepada makna sesuatu yang menenangkan, menenteramkan hati. Artinya sesuatu yang mengakar, menghunjam, dan menetap di dalam hati, yang dia benarkan. Dia tunduk kepada apa yang ada dalam hati itu. Dia mengikuti apa yang ada di dalam hatinya. Ini sebenarnya akar dari kata iman. Nah, meskipun secara bahasa itu mengarah kepada apa yang ada di dalam hati, hanya saja secara syar'i
iman ini sudah bukan hanya sekedar apa saja yang menetap di dalam hati, apa yang menghunjam dan mengakar di dalam hati semata, akan tetapi keimanan secara syar'i itu sudah mencakup buah dari keimanan atau cabang-cabang keimanan yang terrealisasi, terwujud di dalam amal perbuatan anggota badan sebagai perwujudan dari apa yang ada di dalam hatinya. Karena tidak akan bertentangan apa yang ada di dalam hati dengan apa yang dilakukan oleh anggota badannya. Inilah yang disebutkan oleh para ulama di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa yang dimaksudkan keimanan bukan sekedar apa yang ada di dalam hati saja, tetapi yang juga tercakup dalam keimanan adalah buah dari apa yang ada dalam hati itu berupa amal perbuatan, ketundukan terhadap apa yang sudah ada di dalam hatinya, keyakinannya. Dan ini adalah bagian dari keimanan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan dari hakikat keimanan itu sendiri. Karena itu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam kitab-kitab akidah mereka menyebutkan, dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyelisihi akidah sebagian kelompok yang tersesat di dalam memahami keimanan hanya berbekal dengan makna secara bahasa yang membatasi iman itu hanya yang ada dalam hati saja. Adapun amal perbuatan, ucapannya tidak termasuk bagian dari iman. Nah, ini yang akan membedakan dalam akidah dan pemahaman seseorang, dan yang akhirnya menjadikan umat manusia atau kaum muslimin banyak yang tersesat di dalam memahami hakikat keimanan hanya karena berbekal dengan bahasa semata. Ini bahayanya seorang memahami agama ini hanya sekedar berbekal dengan pengetahuannya dalam bahasa Arab dan tidak landasi dengan dasar-dasar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bahwa iman atau mendefinisikan iman dengan sekedar ikrar, dengan sekedar pengakuan, ini lebih mending daripada hanya mengatakan atau mendefinisikan sebagaimana sebagian di antara kelompok yang ada di umat ini mengatakan atau mendefinisikan iman itu hanyalah pembenaran dalam hati. Ini pembenaran di dalam hati, membenarkan di dalam hati saja, dan tidak mencakup pengakuan. Ini artinya mengakui dalam hati dan tidak mesti harus mengucapkan dengan lisan. Maka pendefinisian orang yang mengatakan iman itu adalah ikrar, kalau sudah ikrar berarti bukan hanya sekedar apa yang ada dalam hati, tetapi sudah diungkapkan dengan lisan. Ini perbedaannya. Maka yang mengatakan bahwa iman itu adalah ikrar, yaitu pengakuan, bukan hanya sekedar di dalam hati, bukan sekedar keyakinan dalam hati dan tidak diucapkan dengan lisan, maka pendefinisian ini lebih lengkap meskipun belum sempurna.
mendefinisikan keimanan. Nah, disinilah seharusnya dijelaskan keimanan itu bukan hanya sekedar keyakinan di dalam hati semata, tetapi juga dia harus diikrarkan dengan lisan. Dan yang ketiga yang harus ditambahkan adalah harus dia wujudkan pengakuan itu dengan amal perbuatannya. Dan itu semuanya bagian dari keimanan. Meskipun akar keimanan itu adalah dalam hati, tetapi ibarat sebuah pohon, maka keimanan itu bukan hanya sekedar akarnya, akan tetapi iman itu mencakup dari mulai akar, batang, dan daun serta buah ranting-rantingnya secara utuh. Itulah yang disebut dengan keimanan. Seperti halnya pohon yang bukan hanya sekedar akarnya saja, dan bukan hanya sekedar buahnya saja, akan tetapi mencakup seluruhnya dari mulai akar sampai kepada buahnya. Nah, ini sehingga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan juga para ulama yang lainnya bahwa keimanan itu adalah ikrar terhadap apa yang ada di dalam hati dan terwujud di dalam amal perbuatan manusia. Ini. Sehingga iman berupa perkataan dan perbuatan. Perkataan itu adalah perkataan baik itu dengan lisan maupun dengan hati, ucapan hati. Qaulul qalbi wal lisan. Ucapan hati dan lisan. Ditambah dengan perbuatan hati dan perbuatan lisan atau perbuatan anggota badan. Nah ini. Sehingga hakikat keimanan ini adalah ucapan dan perbuatan, baik itu ucapan hati maupun ucapan lisan, dan amal perbuatan, baik itu amal hati dan juga amal anggota badan. Ini. Nah, ini adalah merupakan hakikat keimanan. Di samping keimanan itu adalah merupakan ucapan hati dan lisan, demikian juga amalan hati dan amalan lisan. Apa perbedaan antara ucapan hati dan amalan hati? Akan kita bahas keduanya dalam pembahasan yang akan datang. Artinya akan kita sebutkan perbedaannya. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani, dia mengatakan ma'atiqadihi bil janan wa qaulin bil lisan. Ini ada tambahan yang mungkin di sebagian naskah Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani tidak disebutkan, akan tetapi ini diambil dari sebagian makhtutat, sebagian manuskrip yang ada dan terdapat tambahan, yaitu apa perkataan wal imanu qaulun wa amalun ma'atiqadihi bil janan, di samping keyakinan di dalam hati, wa qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa amalun bil jawarihi wal arkan, dan amalan dengan anggota tubuh, jawarih wal arkan, dan anggota badan. Maka ini 3 perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Sehingga beliau memperinci iman itu ucapan dan perbuatan, di samping keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan, anggota tubuhnya.
Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani dalam sebagian naskah. Wahuma, dan keduanya ini sian. Ini adalah yang disebutkan keduanya itu adalah sian, sama. Yang akan kita bahas di sini adalah perkataan Al-Imam Al-Muzani yang disebutkan tadi, yaitu 3 perkara dalam keimanan. Sehingga hakikat keimanan yang syar'i, hakikat keimanan secara syar'i, ini tidaklah bisa diketahui hanya dengan berbekal bahasa saja. Akan tetapi tidak bisa diketahui hakikat keimanan secara syar'i itu melainkan hanya dengan kitabullah dan sunnah nabinya, dan dengan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga seluruh hak-hak syar'i itu diambil darinya, diambil dari keduanya, dari Al-Quran dan sunnah. Yang disebutkan hal ini oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina." Kata Allah, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh min amrina, ruh yang berasal dari urusan kami. Maksudnya kami wahyukan ruh yang ini adalah merupakan bagian dari urusan kami, perintah kami. Al-Quran dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini dengan ruh. Masya Allah. Dan ini salah satu di antara yang disebutkan di antara nama-nama Al-Quran, Ar-Ruh. Ini. Ma kunta tadri. Dan engkau sebelumnya, sebelum diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, tidaklah engkau mengetahui mal kitab, apa itu Alkitab, walal iman, dan apa itu iman. Ini apa itu iman? Walakin ja'alnahu nura, akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu nura, cahaya, nahdi bihi man nasya'u min ibadina, yang kami beri petunjuk dengan cahaya itu siapapun yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Nah, yang disebutkan di dalam ayat ini, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Engkau dulu sebelum diturunkan Al-Quran yang dinamakan dengan ruh dan nur, cahaya, di dalam ayat ini. Jadi Al-Quran disebut oleh Allah dengan ruh, disebut juga dengan cahaya. Akan tapi kami jadikan dia cahaya, di mana engkau belum tahu sebelumnya, sebelum diturunkan wahyu kepadamu, apa itu Alkitab dan apa itu Al-Iman. Maksudnya apa? Apa itu iman? Maksudnya rincian keimanan. Apa itu rincian keimanan? Dan apa saja yang termasuk dalam keimanan? Nah, disinilah sehingga iman itu yang diturunkan kepada Rasulullah, ilmunya tentang apa saja itu iman, ini Rasulullah sebelum diturunkan Al-Quran tidak mengetahui apa itu iman, apa itu rincian keimanan. Karena itu tidak mungkin kita bisa mengetahui rincian iman kecuali dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ternyata dalam perjalanan diturunkannya Al-Quran selama 23 tahun Rasulullah, sejak diutus menjadi Rasul, diangkat sebagai Rasul, sebagai Nabi dan Rasul, hingga wafat beliau,
Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran yang menjelaskan tentang apa itu hakikat iman. Dan Rasulullah yang juga menjelaskan, dan itu adalah wahyu, yang menjelaskan bahwa keimanan bukan hanya sekedar apa yang ada dalam hati. Tetapi Rasulullah menyebutkan bagian dari keimanan. Bahkan Al-Quran menyebutkan salat itu sendiri disebut dengan iman. Ini. Salat juga disebut dengan iman. Nah, demikian juga di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditunjukkan makna iman itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Ibnu Abbas menceritakan bahwa qadima wafdu Abdul Qais ala Rasulillah. Bahwa ada utusan Abdul Qais kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, Abdul Qais adalah sebuah kabilah. Ketika itu sekelompok atau wakil dari kabilah Abdul Qais ini datang kepada Rasulullah SAW dari negeri mereka. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, inna na'tika min syuqqatin ba'idah. Wahai Rasulullah, sungguhnya kami ini datang dari syuqqah, dari tempat celah yang sangat jauh. Syuqqah ini adalah jalan yang berada di antara lembah, yang ada di lembah di antara dua pegunungan atau lebih. Nah, ini yang disebutkan oleh para sahabat yang berasal dari Abdul Qais. Wa inna bainana wa bainaka hadzal hayy. Dan sesungguhnya di antara kami dengan engkau, dengan Madinah, ada hayy, ada anak kabilah, ada kampung min kufari Mudar. Kampung-kampung yang mereka ini adalah berasal dari orang-orang kafir Mudar. Mudar juga adalah kabilah besar. Ini kabilah besar yang menguasai atau tinggal di tempat tersebut, antara tempat tinggal suku Abdul Qais dengan Madinah. Wa inna la nakhlusu ilaika illa fi syahril haram. Dan sungguhnya kami ini tidak bisa datang kepadamu melainkan di bulan-bulan haram. Nah, ini kenapa tidak bisa datang kecuali di bulan haram? Karena pada bulan haram bangsa Arab mereka mengetahui dan sudah menjadi sebuah adat kebiasaan. Dan sebenarnya ini adalah adat kebiasaan yang merupakan sisa-sisa peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sesungguhnya Nabi Ibrahim dan para nabi sebelumnya sudah mengajarkan kepada umatnya adanya bulan-bulan haram, di mana diharamkan pada bulan-bulan itu peperangan. Ini peperangan. Sehingga sesungguhnya bulan-bulan di dalam Islam, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, itu sudah dikenal sebagai bulan-bulan haram. Yang disebut dengan bulan haram artinya diharamkan padanya berbagai perkara, di antaranya adalah peperangan. Nah, sehingga meskipun mereka merupakan musuh bebuyutan, tetapi di bulan haram mereka sama-sama mengetahui tidak boleh terjadi peperangan, tidak boleh melakukan peperangan. Meskipun kabilah yang saling berperang itu mereka ketika berjalan menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji, maka pada saat bertemu di bulan-bulan haram mereka tidak akan melakukan peperangan, karena mereka semuanya sama-sama mengetahui haramnya peperangan di bulan itu. Nah, itu menjadi sebuah adat kebiasaan, dan mereka masih berpegang dengan hal tersebut hingga zamannya Rasulullah SAW. Nah, inilah yang
yang disebutkan dalam kisah tersebut. Karena itu bulan haram itu adalah bulan di mana dilakukan perjalanan ibadah haji dan ibadah umrah. Nah, mereka terbiasa apabila melewati tempat-tempat yang notabene itu adalah tempatnya musuh mereka, ini musuh kalangan mereka, mereka tidak akan melewatinya kecuali di bulan haram, agar supaya tidak terjadi peperangan. Masya Allah. Nah, inilah yang terjadi, menjadi adat kebiasaan. Kata utusan mereka ini, kami tidak bisa datang kepadamu kecuali hanya di bulan haram saja. Ini, bisa di bulan haram 3 bulan yang berturut-turut ataukah bulan Rajab saja. Untuk tempat yang jauh maka tidak memungkinkan. Famurna bi amrin faslin, maka berikanlah perintah kepada kami dengan perkara yang jelas. Bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana, kami akan mengabarkan orang-orang yang ada di belakang kami, maksudnya di kaumnya Bani Abdul Qais. Wa nadkhulu bihil jannah, supaya kami bisa masuk dalam surga. Karena tidak mungkin kita ini datang kecuali setiap tahun sekali atau 2 kali saja. Maka berikanlah kami perintah, kami akan laksanakan, dan kami akan bisa masuk dalam surga. Maka Rasulullah menjawab. Dan ini jawaban Rasulullah SAW yang menunjukkan hakikat iman. Kata beliau, ini kata Ibnu Abbas menceritakan tentang apa yang diperintahkan Rasulullah. Beliau mengatakan amarahum bil imani billahi wahda. Rasulullah memerintahkan mereka untuk beriman hanya kepada Allah SWT. Rasulullah bersabda, hal tadruna mal imanu billah, tahukah kalian apakah itu iman kepada Allah? Mereka menjawab, Allah wa rasuluhu alam. Kata mereka, utusan Bani Abdul Qais, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka beliau mengatakan, al-imanu billah, iman kepada Allah itu, ini Rasulullah menjelaskan, iman kepada Allah adalah bersyahadat, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, menegakkan salat. Ita'uz zakah, menunaikan zakat. Shaum Ramadan, berpuasa Ramadan. Wa antu'tul khumusa minal maghnam, dan kalian menyerahkan 1/5 ghanimah. Menyerahkan 1/5 dari ghanimah. Nah, ini rincian iman kepada Allah. Padahal yang ditanyakan iman kepada Allah itu apa? Tapi ternyata Rasulullah menjawab dengan rinci. Bukan hanya sekedar keyakinan terhadap Allah saja. Tetapi Rasulullah menyebutkan yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, memberikan 1/5 ghanimah. Ternyata Rasulullah ketika menyebutkan apa itu iman, jawabannya seperti halnya ketika Rasulullah ditanya tentang rukun Islam. Tentang Islam. Ini dalam hadis Jibril alaihissalam. Yaitu syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salat, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan. Ini. Dan kenapa nggak disebutkan haji? Di sini disebutkan haji adalah merupakan sesuatu yang bisa jadi belum diwajibkan pada saat datangnya utusan Abdul Qais. Pada saat datang utusan Abdul Qais, sehingga tidak disebutkan dalam hadis ini perintah untuk haji. Yang disebutkan rukun dalam rukun Islam. Sehingga para ulama menjelaskan ini kemungkinan utusan Bani Abdul Qais ini datang sebelum diwajibkan haji, sehingga Rasulullah tidak menyebutkan rukun Islam yang kelima.
tetapi menyebutkan tentang kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari ghanimah yang mereka dapatkan, yaitu dengan perintah untuk menyerahkan 1/5 ghanimah ini. Sehingga mereka orang Arab, Bani Abdul Qais adalah salah satu kabilah Arab. Mereka mengetahui secara bahasa makna iman. Akan tetapi mereka bertanya apa itu iman kepada Allah. Kenapa demikian? Mereka orang Arab, bahasa Arab mereka adalah bahasa yang sempurna. Tetapi mereka tahu bahwa istilah-istilah di dalam Islam yang dibawa oleh Rasulullah bukan sekedar kata-kata yang hanya bisa difahami dengan sekedar bahasa saja, akan tapi harus difahami secara utuh sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini wahyu yang dibawa oleh Rasulullah. Karena itu mereka bertanya. Mereka ini Bani Abdul Qais orang Arab. Mereka mengetahui bahasa Arab. Tetapi mereka itu ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya tahu, yang lebih tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Masya Allah. Ini. Kenapa mereka menjawab dengan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu? Karena mereka mengetahui bahwa iman itu, kata-kata iman yang disebutkan oleh Rasulullah, tahukah kalian apa itu iman? Itu adalah sebuah hakikat syar'i ini, yang dibangun di atas dasar Al-Quran dan Sunnah, harus berlandaskan kepada wahyu untuk mengetahui hakikat istilah syar'i ini, istilah iman. Tidak cukup hanya dengan sekedar makna bahasa. Inilah pemahaman para sahabat. Pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Jadi ini sebenarnya yang perlu diambil dari hadis ini. Dan hadis ini menjelaskan dengan tegas bagaimana manhaj para sahabat. Bagaimana cara mereka memahami agama ini. Caranya para sahabat, metode para sahabat, di sistemnya para sahabat di dalam memahami agama ini, bukan sekedar mereka tahu bahasa Arab, apa itu iman secara bahasa. Tidak, mereka bertanya. Dan ketika Rasulullah tanya balik kepada mereka, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah? Mereka tidak kemudian menjawab dengan pengetahuan secara bahasa, tapi mereka mengembalikan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dan Rasulullah kemudian menjelaskan apa itu iman. Sebagaimana tadi disebutkan, ternyata Rasulullah menjelaskan iman itu adalah dengan akidah, keyakinan, ikrar, pengakuan terhadap syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ditambah dengan amalan yang berupa salat, puasa, zakat, menyerahkan diri. Disitulah Rasulullah menafsirkan iman itu dengan amalan-amalan dalam agama dan syariat Islam yang zahir, rukun Islam yang salat, puasa, zakat, dan seterusnya. Sebagaimana dalam hadis Jibril yang masyhur, Rasulullah menyebutkan iman itu dengan akidah. Dan ini kedua hadis ini tidak saling bertentangan. Kedua hadis ini tidak saling bertentangan. Itu hadis apa? Hadis Jibril. Rasulullah di dalam hadis Ibnu Abbas ini, hadis utusan Abdul Qais, menyebutkan iman itu dengan rukun Islam. Sementara dalam hadis Jibril, Rasulullah menyebutkan ketika ditanya oleh Jibril apa itu iman, dan ternyata jawaban Rasulullah itu dengan jawaban yang berbeda dengan hadis tadi. Rasulullah mengatakan, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini Rasulullah menjawab dengan rukun iman. Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir,
dan engkau beriman dengan takdir baik dan buruknya. Nah, ini jawaban Rasulullah. Apakah bertentangan jawaban Rasulullah ini antara jawaban Rasulullah terhadap pertanyaan utusan Bani Abdul Qais, yang mana Rasulullah ketika bertanya kepada mereka tentang keimanan, Rasulullah menjelaskan dengan rukun Islam. Tetapi dalam hadis Jibril, Rasulullah menjelaskan dengan rukun iman. Nah, ini dibedakan jawaban Rasulullah SAW. Nah, dari kedua hadis ini bisa diketahui jawaban Rasulullah SAW yang berbeda itu sebenarnya tidak saling bertentangan. Akan tetapi iman itu mencakup dua hadis ini. Mencakup bahwa keimanan ini mencakup akidah yang berupa rukun iman yang 6 dan juga mencakup rukun Islam. Ini yang 5 tadi disebutkan. Jadi amal-amal yang akidah ditambah dengan amalan-amalan yang zahir, sehingga seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya dan apa yang Allah larang, itu semuanya ketika seorang itu tunduk dan menjalankan, baik itu keimanan, keyakinan di dalam hati dan amalan anggota tubuh, itu semuanya termasuk bagian dari iman. Karena itulah dijelaskan dalam hadis yang sudah kita banyak mendengarnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang disebut dengan hadis tentang cabang keimanan. Rasulullah menyebutkan keimanan dalam bentuk kalimat yang lain. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, iman itu bid'un wa sab'una syu'bah. Ada 70 lebih cabangnya. Dan di sini Rasulullah menyebutkan rincian keimanan. Bahkan Rasulullah menyebutkan bukan 5 dan bukan 6 rukun iman dan bukan hanya 5 rukun Islam, tetapi ternyata Rasulullah mengatakan iman itu ada 70 cabang lebih. Fa'afdaluha, yang paling afdal, yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah. Tadi sudah kita sebutkan, ucapan itu bukan sekedar lisan, tapi ucapan dalam hati. Ini juga mencakup ucapan hati dan ucapan lisan. Nah, kata Rasulullah, yang paling afdal dari iman itu adalah, yang termasuk bagian dari iman yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah, ucapan lisan yang sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Ini wa adnaha, dan yang paling rendah yaitu 73, yang paling atas itu la ilaha illallah, yang paling rendah itu adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan sesuatu gangguan dari jalan, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Masya Allah. Yang disebutkan oleh Rasulullah tingkatan iman yang paling rendah berupa apa? Berupa amalan perbuatan, yaitu menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, sesuatu yang mengganggu, yang bisa mencelakakan orang yang lewat. Ketika seseorang melewati jalan dan kemudian menemukan ada sesuatu yang membahayakan, ada duri di tengah jalan, ada batu yang mungkin orang yang lewat dia akan tersandung atau dia terjatuh, misalkan ada lubang yang dikhawatirkan orang itu akan terjatuh ke dalamnya, dan mungkin dia terjatuh ke dalamnya sehingga dia mengkhawatirkan orang yang ada di belakangnya ikut terjatuh.
maka ketika dia menghilangkan gangguan, menghindar atau menyingkirkan gangguan ini dari jalan, ini bagian dari keimanan. Kemudian Rasulullah menyebutkan sebagian keimanan yang ada di antara 73 cabang itu ada yang disebut dengan al-haya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah salah satu cabang-cabang keimanan. Nah, disinilah sangat jelas dan gamblang bahwa iman itu mencakup hati, ucapan hati, kemudian lisan dan anggota badan, perbuatan. Ini. Nah, disitulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan perumpamaan iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iman itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana tadi saya sebutkan di awal, bahwa iman itu bisa diumpamakan dengan pohon, dan itu adalah berasal dari Al-Quran. Perumpamaan iman itu sebagai suatu pohon, yang diumpamakan sebagai pohon, itu adalah sesuatu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, alam tara kaifa daraballahu mathala. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan? Allah membuat sebuah perumpamaan ini, dan perumpamaan ini adalah perumpamaan iman. Ini apa itu perumpamaan yang Allah buat? Allah jadikan sebuah perumpamaan kalimatan thayyibah, yaitu keimanan. Kalimah thayyibah, kalimat yang baik, ucapan yang baik. Ini yang dimaksudkan dengan keimanan. Kasyajaratin thayyibah adalah seperti syajaratin thayyibah, seperti sebuah pohon yang baik. Asluha sabitun, akarnya sabitun, akarnya itu kokoh. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya itu tinggi ke langit, ke atas. Ini diumpamakan keimanan itu seperti pohon. Pohon itu bermacam-macam, ini besar kecilnya sesuai dengan pohon itu. Apabila kecil maka akarnya pendek, tetapi apabila pohon itu pohon yang tinggi maka bisa dipastikan akarnya juga tinggi. Akarnya juga tinggi, sehingga kita bisa melihat, meskipun kita tidak bisa melihat akar pohon, tetapi jika kita melihat pohon itu pohon yang tinggi, maka kita bisa memastikan ini sesuatu yang tersembunyi di dalam tanah. Bahwa pohon yang tinggi, pohon yang besar, pohon yang subur, rindang, maka bisa dipastikan bahwa akarnya itu juga bagus, menancap ke dalam tanah. Ini Masya Allah. Karena itu iman itu ada akarnya dan ada cabangnya. Allah menjelaskan perumpamaan iman itu dengan pohon kurma. Ini karena ayat ini disebutkan perumpamaannya itu seperti pohon kurma yang mempunyai akar dan mempunyai cabang-cabang. Iman juga demikian, ada akarnya, pondasi. Kalau bangunan itu adalah pondasi, dan ada cabangnya, bangunan yang ada di atas tanah. Sehingga pohon juga demikian. Kalau diibaratkan bangunan, maka bangunan yang tinggi, menjulang tinggi ke atas, mesti pondasinya juga harus sesuai dengan tingginya bangunan tersebut. Makanya kalau ada bangunan yang sangat tinggi menjulang ke atas langit, ke atas, maka bisa dipastikan
akar yang ditancapkan atau pondasi yang ditancapkan itu juga harus dalam. Makanya ketika ada sebuah pembangunan proyek, ketika proyek itu pertama kali ditanamkan dengan akar atau tiang panjang, maka berarti yang akan dibangun di tempat itu adalah bangunan yang tinggi. Sehingga sedalam apa pondasi yang ditancapkan, maka berarti kita bisa menggambarkan bahwa yang akan dibangun di atas fondasi itu adalah bangunan yang tinggi. Kalau sekedar dibangun digali saja, digali kemudian dikasih fondasi, ini fondasi cor, semakin dalam maka juga demikian halnya yang nanti akan dibangun di atasnya. Masya Allah. Ini. Nah, iman itu ada akarnya dan juga ada cabang. Nah, akar dari keimanan itu adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam rukun iman. Di dalam rukun iman yang 6. Itu adalah merupakan akar dari iman. Landasan iman. Atau yang juga bisa kita katakan akar dari iman itu adalah akidah. Rukun iman, keyakinan yang ada dalam hati. Keyakinan yang ada dalam hati. Maka inilah asal atau akar dari keimanan. Bukan hanya itu saja keimanan, yaitu bukan hanya yang ada dalam hati saja, tetapi itu adalah akarnya keimanan. Landasan atau dasar keimanan itu adalah yang ada dalam hati. Tetapi itu adalah bagian dari keimanan. Bagian paling penting dan paling menentukan dari keimanan itu adalah yang ada dalam hatinya. Tetapi bukan hanya itu saja keimanan. Tapi iman itu juga mencakup cabang-cabangnya. Apa cabang-cabang keimanan? Amal-amal soleh. Seluruh amal soleh rukun Islam dan cabang-cabang Islam, cabang-cabang keimanan yang 70 lebih tadi, itu adalah bagian dari keimanan. Seluruh apapun yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, itu semuanya adalah bagian keimanan. Makanya Al-Imam Al-Muzani menyebutkan di sini iman itu ucapan dan amalan, perkataan dan perbuatan. Dan ini telah disepakati oleh Ahlus Sunnah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, wa kana al-ijma'u min as-sahaba wa tabi'in. Kata Imam Syafi'i, sudah menjadi ijma' dari kalangan sahabat dan tabi'in setelah mereka, di antara orang-orang yang kami temui, guru-gurunya Imam Syafi'i, mimman adraknahum annal imana qaulun wa amalun. Subhanallah. Imam Syafi'i mengatakan sudah menjadi konsensus ijma' para sahabat tabi'in dan orang-orang yang mengikuti sahabat setelah mereka, setelah para sahabat yang kami temui, guru-gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Dari mulai sahabat sampai gurunya Imam Syafi'i yang ditemui oleh Imam Syafi'i, mereka mengatakan, mereka sepakat bahwa iman itu adalah ucapan dan amal, wa niyatun, dan niat. Niat itu bagian dari iman. La yujzi'u wahidun minas salasa. Tidak sah, tidak cukup hanya salah satu dari tiga ini. Artinya ketiganya harus ada. Ini tidak cukup satu dari tiga itu kecuali dengan yang lain. Artinya ketiganya harus ada pada diri seseorang. Keimanan itu harus ada, yaitu ucapan, perkataan, perbuatan, dan niat. Nah, inilah yang tadi kita sebutkan amalan hati. Ada ucapan hati, qaulun,
ucapan hati dan ucapan lisan, ada amalan hati dan amalan anggota badan. Amalan anggota badan dan amalan hati yang disebutkan di sini dengan niyatun oleh Imam Syafi'i, dinamakan dengan niat. Inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i menjelaskan tentang iman. Dan ini adalah akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Akidah Imam Syafi'i tidaklah beda dengan akidah Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, yang menyebutkan di dalam kitab ini. Karena kitab ini Syarhus Sunnah adalah merupakan perwujudan apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Muzani, dan juga itulah akidah Imam Syafi'i yang diajarkan kepada Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Kitab yang kita bahas ini sebenarnya kitab adalah sebuah kitab yang sangat luar biasa. Dan bisa dikatakan ini akidah Imam Syafi'i. Karena Imam Al-Muzani adalah murid terbaik dan paling dekat sampai akhir hayat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sehingga apa yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani di dalam kitab ini perwujudan dari akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan disebutkan oleh ulama yang lainnya, di antaranya Imam Muhammad bin Husain Al-Ajuri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ketahuilah, semoga Allah merahmati kami semua, kita semuanya, dan merahmati Anda semuanya, bahwa alladzi alaihi ulama'ul muslimin, yang diyakini oleh ulama kaum muslimin, bahwa al-iman itu adalah wajib ala jami'il khalq, sebuah kewajiban, suatu kewajiban atas seluruh makhluk. Apa itu? Yaitu, kata beliau, tasdiqun bil qalbi, pembenaran dalam hati, iqrarun bil lisan, ikrar dengan lisan, wa amalun bil jawarih, dan yang ketiga amal dengan anggota badan. Masya Allah. Nah, inilah yang harus kita pahami. Sehingga iman ini sudah mencakup semuanya. Ucapan lisan, ucapan hati, sehingga ucapan ini mencakup, tadi disebutkan ucapan hati dan ucapan lisan. Apa itu ucapan hati? Ucapan hati itu i'tiqad, keyakinan, rukun iman. Ini, Masya Allah. Dan yang kedua adalah ucapan lisan, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan mengakui, mengikrarkan konsekuensi dari ucapan dua kalimat syahadat itu. Nah ini, sehingga ini yang harus difahami, bahwa ucapan itu ada dua, ucapan lisan dan ucapan hati. Perkataan hati dan perkataan lisan. Nah, itulah yang disebutkan. Sehingga ketika disebutkan perkataan, ini sudah mencakup perkataan hati yang berupa i'tiqad dan perkataan lisan yang berupa ucapan dengan lisan kita. Ini. Sehingga ketika Allah berfirman, qulu amanna, ucapkanlah, katakanlah kami beriman, maka yang dimaksudkan, ucapkanlah, katakanlah dengan hati, dengan keyakinan kalian, dan diucapkan dengan lisan, mengucapkan dengan lafaz. Katakan, aku beriman kepada Allah. Amantu billah, asyhadu an la ilaha illallah. Karena itu tidak sah seseorang keimanannya kecuali dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau sekedar keyakinan bahwa apa yang dibawa Rasulullah itu benar, seandainya cukup dengan keyakinan, maka kaum musyrikin Quraisy pada saat Rasulullah berdakwah kepada mereka, sebenarnya mereka beriman dalam hati. Mereka percaya, mereka yakin dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah.
Tapi ternyata mereka tidak mengucapkan, mereka tidak berani, mereka tidak mengucapkan dengan lisan mereka sesuatu yang sudah mereka yakini sebenarnya. Jadi jangan dikira bahwa Abu Jahal, Abu Lahab, dan kaum musyrikin yang menentang dakwah Rasulullah, mereka jangan dikira mereka itu tidak meyakini kebenaran Rasulullah. Justru sebenarnya mereka tahu kebenaran yang dibawa Rasulullah, termasuk pamannya Rasulullah, Abu Talib, mengetahui kebenarannya yang dibawa Rasulullah. Tetapi mereka tidak mau mengucapkannya, tidak mau mengucapkan keimanan yang ada dalam hati mereka itu dengan lisan, sehingga tidak dianggap. Mereka tidaklah dijadikan atau tidak dianggap keimanan hati mereka itu karena tidak mengucapkan dengan lisannya. Abu Talib mengakui dalam hati. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab, dan kaum musyrikin yang menentang dakwah Rasulullah dan bahkan berperang, memerangi Rasulullah dan diperangi Rasulullah, Allah mengetahui dalam hati mereka terdapat keimanan. Sebagaimana Fir'aun juga demikian. Fir'aun sebenarnya meyakini dalam hatinya kebenaran yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Tetapi kenapa mereka ini, Fir'aun dan bala tentaranya, tidak mengucapkan, tidak mau beriman kepada Nabi Musa? Tidak mau beriman artinya tidak mau mengucapkan keimanan yang sesungguhnya sudah ada dalam hati mereka. Tapi tidak mau mengucapkan dengan lisan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka, Fir'aun dan bala tentaranya yang memerangi Nabi Musa, jahadu biha. Mereka menentang, mengingkari Nabi Musa. Mengingkari dengan lisan mereka. Tetapi apa? Kata Allah, wastaiqanatha anfusuhum. Tapi sebenarnya hakikatnya mereka itu istaiqanatha anfusuhum. Hati mereka itu sebenarnya yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka Fir'aun tidak dianggap keimanan itu. Nah, keimanan Fir'aun itu akhirnya baru diucapkan ketika dia sudah tenggelam. Hanya saja ucapan Fir'aun tidak bermanfaat. Adapun keyakinan Fir'aun terhadap kebenaran Nabi Musa, terhadap kebenaran Nabi Musa, itu sudah lama. Bahkan pada saat Fir'aun menentang Nabi Musa, terang-terangan menentang, sebenarnya dalam hati Fir'aun itu dia meyakini bahwa apa yang dibawa Nabi Musa itu benar. Tapi kegengsian Fir'aun, kesombongan Fir'aun yang menghalangi dirinya untuk mengucapkan, untuk mengikrarkan, mengakui kebenaran Nabi Musa dengan lisannya. Yang menghalangi ini adalah kesombongan. Demikian juga iblis, laknatullah alaih. Iblis mengakui kebenaran. Iblis bahkan menyatakan di hadapan Allah. Tapi iblis tidak mau mengucapkan keimanan itu. Tidak mau mengucapkan keimanan. Keimanan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini sebenarnya yang harus kita pahami. Dan ini sekaligus membantah kelompok-kelompok yang mengatakan iman itu hanyalah keyakinan saja. Atau iman itu hanyalah ucapan lisan semata. Cukup ucapan lisan sudah disebut iman. Atau orang itu sudah disebut beriman hanya dengan ucapan lisan. Dan ini terbantah dengan apa yang sudah disebutkan tadi, dengan dalil-dalil yang ada yang menunjukkan bahwa iman itu tidak cukup dengan apa yang ada dalam hati, bahkan tidak cukup hanya dengan hati dan lisan, tetapi harus diwujudkan dengan ketundukan. Perwujudan itu dengan ketundukan saja. Nah, ketundukan kepada syariat yang Allah turunkan. Sehingga orang yang hanya mengucapkan dengan lisannya saja,
tetapi hatinya tidak mengakuinya, maka ini yang terjadi pada orang munafik. Allah mencela orang-orang munafikin terhadap ucapan dengan lisan mereka, tetapi tidak ada dalam hati mereka. Ini tercela, bahkan celaan yang luar biasa. Bahkan di dalam neraka nanti akan ditempatkan di tempat yang paling bawah orang-orang munafik itu. Lebih berat daripada kaum kufar yang jelas-jelas menentang Islam dan kaum muslimin. Sehingga orang munafik itu adalah yang paling parah tempatnya di dalam neraka. Waliyadzubillah. Kalau seandainya keimanan itu hanya dengan lisan saja, orang munafik lebih fasih mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lebih fasih bahkan membaca Al-Quran. Bisa jadi. Subhanallah. Sebagaimana sudah kita bahas, bagaimana contoh-contoh orang munafik yang bisa kita tunjuk. Salah satunya seperti Snoop Nugrohonya, ketika jelas-jelas dia berusaha untuk memecah belah, meneliti kaum muslimin di Indonesia ketika Sumatera. Snoop Nugrohonya itu melakukan penelitian dan melaporkan, menulis laporannya kepada pemerintahan Belanda pada waktu itu, bahwa satu-satunya cara untuk bisa menaklukkan Indonesia pada waktu itu adalah dengan cara memecah belah mereka. Memecah belah. Caranya dengan apa? Dengan Snoop Nugrohonya itu meneliti bagaimana di dalam tubuh kaum muslimin di Indonesia waktu itu ternyata ada ruh jihad yang jika itu masih tertancap di dalam hati mereka, maka itu yang sulit untuk dikalahkan. Dan yang bisa adalah dengan memecah belah mereka, sesama mereka. Ini yang luar biasa. Masya Allah. Nah, kita kembali pada keimanan ini tadi. Sehingga kaum munafik, mereka itu mengucapkan dengan lisan saja. Dan tidak cukup itu disebut dengan keimanan. Allah menyebutkan yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, bahwa kaum munafikun mereka itu mengucapkan dengan hati, dengan lisan mereka, mulut-mulut mereka yang tidak ada dalam hati mereka. Nah ini. Dan Allah menyebutkan tentang apa yang ada dalam hati mereka. Yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul. Mereka mengatakan dalam hati mereka, kenapa Allah tidak mengadab kami dengan apa yang kami ucapkan? Subhanallah. Nah, Imam Syafi'i tadi menyebutkan bahwa iman itu ucapan dan amal perbuatan dengan niat. Niat ini. Nah, ini untuk menjelaskan. Dan ini tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Nah, disebutkan di antara bagian dari keimanan itu tadi adalah apa? Qaulun wa amal. Qaulun qalbi, qaulul lisan, amalul qalbi, amalul lisan, dan amalul jawarih. Jadi ada rinciannya, yaitu qaulun wa amalun. Adapun qaulun terbagi menjadi 2. Qaulul qalbi wa qaulul lisan. Ucapan hati dan ucapan lisan. Adapun amal ada 3. Amal hati. Amal hati itu apa? Amal hati itu adalah seperti yang disebutkan Imam Syafi'i, yaitu niat, keikhlasan, cinta, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ini adalah amalan hati. Nah, apa bedanya dengan qaulul qalbi, ucapan hati? Ucapan hati adalah yang bisa kita sebutkan dengan rukun iman. Rukun iman, keyakinan. Ini keyakinan yang ada dalam hati. Nah, amalan hati, tawakal, niat, ikhlas, ini ketundukan hati kepada Allah, kesabaran dalam hati. Dan ini semuanya adalah amalan-amalan hati.
Masya Allah. Harapan yang ada dalam hati, mengharapkan surga, takut dengan neraka. Adapun iman adanya surga, iman adanya neraka, ini adalah ucapan hati. Amalan hati bagaimana? Yaitu takut terhadap neraka. Ini sudah merupakan amalan hati. Adapun keyakinan adanya neraka, ini adalah ucapan hati. Sementara rasa takut terhadap neraka itu adalah hasil dari ucapan hati yang berupa amalan hati. Nah, ini. Amalan hati itu apa? Rasa takut masuk neraka, rasa takut kepada Allah, takut murkanya Allah, berharap surganya Allah, mengharapkan ridha Allah. Ini amalan hati. Nah, ini yang harus difahami. Ada perbedaannya antara keyakinan, yang itu adalah ucapan hati, dan amalan hati yang berupa apa? Sesuatu yang sifatnya merupakan perkara yang aktif dalam hati, yaitu niat yang berubah-ubah. Niat itu tergantung kepada apa yang amalan yang akan kita lakukan. Niat sholat maghrib, maka dalam hati kita meniatkan mau sholat maghrib. Amalan anggota badannya berupa sholat maghrib. Amalan hatinya adalah tujuan dia di dalam hatinya meniatkan, mengajak untuk sholat menghadap kepada Allah SWT. Nah, ini adalah amalan hati. Ini yang pertama dari amal yang dikatakan oleh Imam Muzani rahimahullah. Yang kedua, amal lisan. Amal lisan adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, membaca Al-Quran, mengucapkan zikir, tasbih, tahmid, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya baik itu zikir, doa, baca Quran, ini semuanya adalah amal lisan. Yang ketiga, amalan anggota tubuh, amalan anggota badan. Ini apa itu? Ya sholat, puasa, menunaikan zakat, berjalan menuju masjid, rukuk, sujud, dan semuanya. Ini adalah merupakan amalan anggota badan, dan itu semuanya bagian dari iman. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, menamakan sholat itu dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Apa yang dimaksudkan dengan iman dalam ayat ini? Yang dimaksudkan sholat kalian. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian, artinya sholat kalian. Oleh Allah dinamakan iman. Sholat itu dinamakan iman. Ini. Masya Allah. Nah, Imam Al-Muzani mengatakan wahuma siyani. Wahuma siyan. Keduanya, yang dimaksudkan keduanya adalah ucapan dan amalan. Itu sama. Maksudnya sama dalam hal apa? Sama-sama masuk dalam keimanan. Sama-sama masuk dalam keimanan. Baik. Nidhamani qarinani. Keduanya itu nidhamani. Itu adalah beriringan. Nidham artinya teratur, ya, tersusun. Artinya keduanya tidak bisa dipisahkan. Qarinani artinya keduanya itu beriringan. Qarinan, qarin artinya senantiasa menemani, senantiasa berdua. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani untuk menunjukkan bahwa iman itu amal, ucapan dan amalan itu keduanya sama sebagai bagian dari iman, tidak bisa dipisahkan. Nidhamani qarinani la nufarriqu bainahuma. Kita tidak membedakan di antara keduanya. Artinya kita menetapkan dua-duanya itu sebagai bagian dari iman. Kita menetapkan ucapan ini, dan juga sekaligus kita menetapkan amalan sebagai bagian dari iman. Tidaklah kita menetapkan ucapan
saja sebagaimana kaum Murji'ah. Yang mereka hanya menetapkan ucapan saja. Sebagian di antara mereka hanya mengatakan ucapan lisan saja, ada yang mengatakan ucapan atau keyakinan saja, ada yang mengatakan iman itu keyakinan dan ucapan, tetapi amalan nggak termasuk bagian dari itu. Nah, inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani, la nufarriqu bainahuma, kita tidak membedakan di antara keduanya. Artinya apa? Tidak membedakan. Kita meyakini bahwa semuanya itu adalah bagian dari iman. La nufarriqu bainahuma, la imana illa bi'amal. Ini dijelaskan lebih lanjut. Tidak ada keimanan tanpa amal. Artinya nggak sempurna keimanan itu jika tidak ada amal. Masya Allah. Ini sangat jelas sekali apa yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah. La imana illa bi'amal, wa la amal illa bi'iman. Tidaklah berharga, bernilai amal itu kecuali dengan iman. Artinya iman dalam hati. Kecuali dengan iman dengan hatinya. Artinya tidak bermanfaat amalan seseorang kalau tidak diiringi, didasari oleh keimanan di dalam hati. Artinya harus sesuai antara amalan anggota tubuhnya dengan keimanan yang ada dalam hatinya. Karena itulah keyakinan atau ucapan dalam hatinya, dalam lisannya, dan amalan anggota tubuhnya itu sian, beriringan, nidhaman, terrangkaian, sehingga hasilnya tidak ada iman itu kalau tidak dengan amal, dan tidak ada nilainya amal itu kalau tidak dengan iman dalam hati. Masya Allah. Inilah hakikat keimanan. Dan ini membantah kelompok Murji'ah yang mereka mengeluarkan amalan dari hakikat kandungan iman. Mereka mengatakan amal nggak termasuk bagian dari hakikat iman. Karena itulah mereka dinamakan Murji'ah. Kenapa? Murji'ah itu artinya mengakhirkan, mengeluarkan, membuang. Maksudnya apa? Membuang apa? Membuang amalan dari iman. Mengakhirkan, mengeluarkan amalan dari iman disebut dengan Murji'ah, irja. Masya Allah. Baik. Ini insya Allah yang berkaitan dengan keimanan, dan kelihatannya waktunya mungkin sudah melewati batas waktu yang kita tentukan. Mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab mungkin. Nah, Ustaz. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Apakah kalau kita itu menyalahkan orang atau benda yang menyebabkan kita celaka itu termasuk kesyirikan? Demikian, Ustaz. Mohon diulang pertanyaannya. Apakah ketika kita itu menyalahkan orang atau benda, yang orang atau benda itu membuat kita celaka, itu termasuk sebuah kesyirikan? Menyalahkan orang atau benda yang membuat kita celaka, apakah itu termasuk kesyirikan? Mungkin gambarannya mungkin kesandung batu mungkin gitu, terus kita salahkan benda itu, terus ada orang yang menyakiti kita, mungkin seperti itu. Iya. Menyalahkan orang atau benda, misalkan ini kata-kata menyalahkan ini, misalkan kita kesandung batu, ini menyalahkan batunya, kenapa kok ada batu di sini, atau menyalahkan orang yang mungkin menyebabkan kecelakaan, kita celaka dan sebagainya. Ini bukanlah sesuatu yang
merupakan bagian atau yang disebut dengan kesyirikan. Akan tetapi ini yang perlu untuk didudukkan. Kalau menyalahkan sesuatu yang sifatnya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita dudukkan makna menyalahkan di sini. Hanya ini pertanyaan yang masih belum saya memahami arah pertanyaannya di sini. Mungkin kalau seandainya mungkin lebih diperinci spesifik pertanyaannya, ini yang mungkin penanyanya lebih baik untuk memperinci pertanyaannya. Contohnya misalnya bagaimana menyalahkan benda atau menyalahkan orang menjadi penyebab kecelakaan, dan sebagainya. Ini yang mungkin saya harus mengetahui apa maksud pertanyaannya. Jadi mungkin demikian. Monggo untuk Ustaz. Mungkin perlu diperjelas pertanyaannya. Nah, tadi yang bertanya silakan boleh menuliskan kembali contohnya ya. Contohnya ketik di sini agar bisa disampaikan dengan jelas oleh Ustaz. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Ada yang belum paham tentang yang dimaksud iman itu memiliki 70 lebih cabang. Ya, ini seperti apa spesifiknya gitu? Rincinya bagaimana? Baik. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa iman itu bid'un wa sab'una syu'bah. Ada 70 lebih, dalam sebagian riwayat 60 lebih. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, dan yang paling rendah diantaranya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu adalah salah satu dari 70 lebih ini tadi. Sifat malu adalah bagian dari keimanan. Sebagaimana dalam hadis yang lainnya Rasulullah menyebutkan al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu adalah baik semuanya. Artinya karena itu bagian dari keimanan. Sifat malu ini malu yang baik dalam artian seperti sifat malu pada wanita. Ini adalah bagian dari keimanan. Atau sifat malu pada diri seseorang muslim, seorang mukmin. Dia malu ketika berbuat maksiat. Malu ketika diketahui oleh orang lain. Dia malu perbuatan maksiatnya itu diketahui orang, dilihat orang. Dia kedapatan berbuat maksiat. Rasa malu itu sendiri adalah salah satu bagian dari keimanan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan 73 dan kemudian disebutkan oleh Rasulullah paling atas, paling bawah, kemudian di tengahnya itu ada malu. Ini adalah sebuah ungkapan dari Rasulullah untuk menunjukkan bahwa seluruh cabang-cabang keimanan ini atau keimanan itu banyak cabangnya. Ini banyak cabangnya, dan Rasulullah hanya menyebutkan bagian paling atas, paling bawah, dan sebagian di antara yang ada di tengahnya. Maksudnya apa? Bahwa ternyata di dalam, kalau kita kumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengandung kata iman atau menyebutkan tentang berbagai keimanan, ternyata iman itu bukan sekedar hanya keyakinan saja, bukan sekedar apa yang ada dalam hati, tetapi mencakup seluruh amal-amal soleh, termasuk malu, menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, termasuk tadi disebutkan sholat itu adalah bagian dari iman. Salah satu dari 70 lebih ini adalah sholat, puasa, zakat,
haji, menyerahkan 1/5 dari ghanimah, sebagaimana dalam hadis yang tadi disebutkan oleh Rasulullah kepada Bani Abdul Qais. Ini adalah bagian dari 5 perkara tadi, bagian dari 70 lebih cabang tadi. Sehingga rukun Islam itu adalah bagian dari 73 cabang-cabang keimanan. Salat cabang keimanan, puasa cabang keimanan, zakat cabang keimanan, haji cabang keimanan, umrah cabang keimanan. Nah, cabang keimanan itu ada yang wajib-wajib, berupa kewajiban-kewajiban. Ada cabang-cabang keimanan yang berupa amalan-amalan sunnah. Dan amalan-amalan ini semuanya seperti sedekah, zakat yang wajib, kemudian menuntut ilmu, belajar menuntut ilmu, membantu orang lain, apalagi seluruh amalan yang jelas. Ini masuk dalam 73 cabang-cabang keimanan. Sehingga sebenarnya seluruh agama ini, seluruh amal perbuatan yang ada di dalam agama ini yang diperintahkan oleh Allah SWT, kita meninggalkan larangan-larangan Allah, ini adalah cabang-cabang keimanan. Kita meninggalkan seluruh yang diharamkan oleh Allah, meninggalkan minum khamar, meninggalkan zina, menjauhi perbuatan maksiat, menjauhi perbuatan mencuri, dengan keyakinan itu haram, keyakinan itu adalah haram. Ini cabang keimanan. Ini sehingga menjalankan ketaatan kepada Allah, seluruh ketaatan, dan meninggalkan seluruh larangan maksiat Allah SWT, ini adalah bagian dari cabang-cabang keimanan. Hanya saja Rasulullah menyebutkan jumlahnya, bilangannya secara global, untuk menunjukkan bahwa seluruh amalan itu adalah bagian dari cabang keimanan. Jadi demikian. Silahkan menyebutkan, dan tidak ada amalan yang kita sebutkan kecuali itu masuk dalam 73 itu. Nah, apakah perlu diperinci? Silahkan diperinci untuk dimasukkan ke dalam cabang-cabang keimanan seluruh amalan diperintahkan oleh Allah, dan kita meninggalkan seluruh larangan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau melalui Rasulullah. Itu cabang-cabang keimanan. Mungkin bisa difahami ini penjelasannya. Nah, atau gini Ustaz, kita ini benar atau tidak? Kita misalkan ringkas, itu ada namanya usul iman, itu terdiri dari rukun iman, dan ada cabang-cabang keimanan dengan seluruh amalan tadi. Apa dibenarkan Ustaz untuk diringkas seperti itu? Iya. Gambaran globalnya adalah tadi sudah disebutkan, iman itu ada akar, ada cabang. Iya. Ada akarnya, ada cabangnya. Dan itu baik akar maupun cabang itu adalah tercakup dalam sabda Rasulullah tadi, iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, ini, dan yang paling rendah adalah matatul adab. Ini adalah cabang-cabang keimanan atau bagian dari rukun cabang keimanan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, bid'un wa sab'una syu'batan. Nah, dasarnya, fondasinya, rukunnya adalah rukun iman. Jadi rukun iman itu adalah akarnya keimanan. Akarnya keimanan. Ibarat pohon, maka rukun iman itu akarnya. Kemudian seluruh amalan yang ada di dalam agama ini yang disyariatkan, seluruh syariat itu adalah cabang keimanan.
Paham kira-kira di sini? Masya Allah, alhamdulillah Ustaz. Iya, Ini yang tadi bertanya saat ini mungkin terakhir, yang tadi iya, bertanya terkait menyalahkan ini orang lain, ini ada contohnya. Misalkan begini Ustaz, kita berbicara gara-gara kamu nih saya akhirnya dipecat oleh bos. Nah, seperti itu. iya. Ini bukan termasuk kesyirikan. Eh, Bukanlah termasuk kesyirikan. Karena kita menyebutkan sebab atau sebab akibat. Ini bukan hal yang merupakan termasuk atau dikatakan kesyirikan. Jadi tidak seperti itu. Jadi yang dimaksudkan dengan apa? Dengan kesyirikan ini sangat jelas. Maknanya pembahasannya sudah kita sebutkan dalam kajian terdahulu, itu menyekutukan Allah, eh, di dalam ada di dalam uluhiyahnya, itu menyembah, tunduk, ketaatan kepada selain Allah SWT, melebihkan ketaatan kita kepada selain Allah, melebihi ketaatan kita kepada Allah SWT. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Meyakini ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan kesyirikan. Adapun menyalahkan orang karena ini menyebabkan dipecat atau menyebabkan kecelakaan, ini bukan termasuk kesyirikan. Allah taala alam shawab. Dan mungkin jawaban ini bisa menjelaskan. Nah, Masya Allah. Ya. Mungkin bisa diberi kesimpulan Ustaz, kemudian kita tutup kajian ini. Barakallahu fikum. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang disampaikan tadi oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah taala, bahwa keimanan, hakikat keimanan itu bukan hanya sekedar keyakinan di dalam hati, atau bukan hanya sekedar ucapan dengan lisan semata. Akan tetapi hakikat keimanan mencakup apa yang ada di dalam keyakinan, di dalam hati, dan juga apa yang diucapkan dengan lisan, tapi juga mencakup apa saja yang diamalkan dengan anggota tubuh. Dan secara ringkas bahwa iman itu ada akar dan ada cabangnya. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, perumpamaan keimanan dengan pohon yang ada akarnya, yang menghunjam ke tanah, itu adalah berupa akidah atau keyakinan, dan kemudian cabang-cabangnya menjulang ke atas sesuai dengan kokohnya keimanan yang ada di dalam hati. Maka semakin dalam dan semakin kuat, semakin kokoh keimanan dalam hati manusia, maka akan semakin kuat dan semakin tinggi amalan dan nilai amalan seseorang. Sehingga iman itu mencakup semuanya. Seluruh bagian dari agama ini, seluruh bagian dari amalan manusia, keyakinan manusia, keyakinan kita, amalan kita, itu adalah merupakan bagian dari iman secara utuh, secara menyeluruh. Dan ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Saya cuma iman dalam hati saja. Saya cuma menyatakan iman dengan lisan saja. Tidak cukup. Atau saya cuma mengamalkan saja, sholat, puasa, zakat, haji, tapi tidak menyatakan atau tidak meyakini dalam hati. Maka ini tidaklah sempurna keimanan seseorang, melainkan dia harus mewujudkan dalam seluruh anggota tubuhnya dan seluruh hatinya secara utuh, sehingga tidak ada keimanan
kecuali dengan amal, dan tidak bernilai amal itu kecuali dengan iman. Dan ini akan kita lanjutkan tentang iman ini dalam pembahasan yang akan datang. Karena sesungguhnya di masa sekarang ini masih banyak yang salah paham dengan keimanan dan akhirnya terjerumus ke dalam berbagai kesesatan dalam memahami keimanan. Seperti halnya kelompok Murji'ah yang sampai sekarang juga masih terus berjalan atau terjadi dan ada di antara kaum muslimin, pemahaman Murji'ah. Dan ini salah satu di antara yang muncul juga bertentangan dengan sebagian kelompok yang juga berlebihan di dalam menetapkan keimanan, yang juga akhirnya terjatuh ke dalam kesalahan, yaitu kelompok Khawarij, yang nanti akan kita bahas dalam kesempatan yang akan datang, karena membutuhkan rincian pembahasan yang lebih dalam dan lebih rinci. Maka pembahasan tentang keimanan ini masih akan kita lanjutkan dalam kajian yang akan datang, dan hendaknya kita mengikuti kajian ini secara berkelanjutan, karena ini akan menentukan pemahaman kita, keyakinan kita, dan pemahaman kita yang benar terhadap agama ini. Ketika kita salah di dalam memahami apa itu iman, hakikat keimanan, kita akan banyak terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan yang berikutnya. Apabila kita ini sudah benar, akidah kita, keyakinan kita, pemahaman kita terhadap keimanan, maka insya Allah ini akan menjadi landasan untuk lebih memahami agama ini dengan cara yang benar. Dan insya Allah kita akan lanjutkan, semoga kita bisa melanjutkan kajian kitab ini dalam kesempatan yang akan datang. Dan kita akhiri kajian kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.